Dengan maraknya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, para petugas kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kandang milik warga yang ada di wilayah Kecamatan Tempurrejo, Jember. Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan kepada sejumlah kendaraan yang mengangkut hewan ternak di Pasar Hewan Kecamatan Tempurrejo. Kesehatan hewan ternak di pasar hewan juga diperiksa oleh para petugas. Menurut dokter hewan Rencong Dwi Putra, gejala penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak diketahui saat hewan sapi banyak mengeluarkan air liur dan mulut sapi terdapat luka, mengalami demam, serta kaki pincang. Antisipasi penyebaran penyakit ini yang pertama yaitu desinfeksi kandang, kebersihan kandang sangat diutamakan. Kemudian yang kedua untuk menghindari dulu lalu lintas ternak, jadi menjaga lalu lintas ternak seperti yang kita lakukan hari ini. Dan untuk di kandang untuk peternak sendiri itu yang pertama seperti yang tadi saya bilang masalah kebersihan. Kematian sebenarnya penyakit ini kematiannya sangat rendah, sekitar 1-5%, tapi tingkat penularannya bisa sampai 100%. Dari Tempurrejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Diduga terlibat dalam pencurian sapi milik warga, seorang pria asal Lumajang diamankan oleh tim Reskrim Polsek Sumber Baru. Kasus pencurian yang belum terselesaikan sejak bulan Maret lalu tersebut dilaporkan kembali oleh sang korban bernama Dovir yang merasa menemukan sapi miliknya di pasar hewan Yosorati. Korban menyebut ciri sapi miliknya yakni jenis metal blaster, berbulu coklat, kepala putih, seharga 15 juta rupiah. Sejak sapi miliknya hilang, Dovir mencoba menelusuri pasar hewan di tiap desa. Dan di suatu hari, Dovir melihat seorang penjual ternak menurunkan sapi dari truk di pasar hewan Yosorati. Setelah diamati cukup lama, ia yakin sapi tersebut persis dengan miliknya yang hilang. Mendapat laporan dari korban, Polsek Sumber Baru langsung meminta keterangan dari penjual ternak tersebut. Diketahui sapi itu didapatnya dari seorang pria berinisial N, berusia 50 tahun. N pun langsung diamankan petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia mengaku membeli sapi tersebut dari seorang bernama Dani. Namun anehnya pria bernama Dani tersebut tidak jelas keberadaannya dan tidak dapat dikenali. Itu yang mesti diambil sama pencurinya itu. Terus pencurinya siapa, Pak? Dani. Sekarang di mana, Pak? Pak Dani itu, Pak? Tak tahu nih saya sekarang. Lari itu, Pak? Iya. Gitu, Pak. Terus sampan terlibat enggak, Pak? Ya terlibat sekarang ini masuk ke sini itu. Karena beli itu. Oh. Tapi sampai enggak mencuri? Enggak. Terus kalau nanti terbukti sampean ikut terlibat mencuri bagaimana, Pak? Saya punya itu, kalau saya terbukti terlibat mencuri saya tak mau ditembak saja saya, kalau itu saja. Pihak kepolisian masih akan menyelidiki kasus ini lebih dalam. Kapolsek Sumber Baru AKP Fatur Rahman menyampaikan apabila terduga penada terbukti bersalah akan dijerat dengan pasal 480 KUHP. Langsung menyitanya, dan untuk yang menjual itu juga kami amankan. Setelah itu kami melangkah berikutnya kepada siapa dia membelinya, dan akhirnya terbuka ada salah satu pelaku bernama Bapak Nasir, kurang lebih umurnya sekitar 55 tahun, asal dari Desa Kalibunggung, telah membeli sapi hasil curian. Nasir itu diduga pelaku apa 480? Sementara ini penyidikan kami masih diduga sebagai penada. Dan untuk pelaku kami sudah mengetahui nama-nama dari pelaku yang telah melakukan penjualan sapi di wilayah kami. Dari Sumber Baru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa sapi di salah satu kandang milik peternak dan pedagang hewan ternak di Dusun Sambileren, Desa Purwasri Gumukpas, Jember, mengidap gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Diduga sapi ternak tersebut tertular virus saat dibawa ke pasar hewan untuk keperluan transaksi jual beli. Di kandang tersebut terdapat 11 ekor sapi, salah satunya jenis karapan.
Saiful Bahri, pemilik ternak tersebut, mengatakan bahwa awalnya tidak ada gejala aneh. Namun beberapa hari usai dibawa dari pasar hewan, sapi miliknya mengalami gejala kurangnya nafsu makan dan mulutnya berbusa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ia segera melaporkan hal tersebut ke puskeswan terdekat. Dan saat ini, sapi miliknya masih dalam proses pemulihan dengan rutin diberi konsumsi cairan obat. Sekitar 7 hari sampai sekarang ini. Jumlah sapinya berapa? 11. Iya. Itu kena serang semuanya, Pak? Kena serang semua. Pertama satu yang kena itu. Setelah itu menular semuanya itu. Antisipasinya, Pak, pengobatannya gimana? Lewat apa sih? Pengobatannya lewat telur, saya lewat ini apa itu? Larutan, lewat infus dan lewat macam-macam obat itu, tetapi masih belum Pak sembuh itu. Ya kalau dihitung kerugian semuanya itu kalau dijual sekarang ya hampir sekitar ada 25 juta. Sedangkan ini yang kemarin ditawar 30-50 juta ini dua itu. Jenis apa itu, Pak? Sapi kerapan. Kerapan itu. Ya, kena serang juga. Kena serang juga. Kena sekarang. Sekarang kalau mau dijual ini sekitar ya kalau dijual seperti ini ya paling lakunya 10 juta itu nggak laku ini. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. 11 sapi milik Saiful Bahri, peternak asal Gumukmas yang diduga mengalami gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK, didatangi petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember serta dokter hewan dari Puskeswan Kencong di kandang ternak miliknya. Pengecekan awal yang dilakukan adalah memeriksa bagian mulut sapi, apakah terdapat luka ataupun kerusakan jaringan. Berkurangnya nafsu makan pada hewan ternak bisa disebabkan oleh sariawan dan luka pada rongga mulut. Petugas menyarankan kepada masyarakat untuk meminimalisir lalu lintas ternak saat ini dengan tidak mendatangkan ternak dari luar daerah sebelum memastikan bahwa ternak tersebut bebas dari virus. Dokter hewan Dwi Astalia Zuanita dari Puskeswan Kencong juga menganjurkan kepada peternak untuk sedia cairan disinfektan sebagai pencegah penyebaran virus, yaitu dengan melakukan penyemprotan di setiap sudut kandang serta selalu menjaga kebersihan ternak. Menjaga kebersihan kandang, setelah itu disinfektan itu penting. Disinfektan yang dipakai yang aman biasanya beli di toko obat hewan tersedia, jadi itu aman meskipun terjilat juga aman. Kemudian tolong hindari lalu lintas ternak. Apabila ada ternaknya sakit, jangan sampai kita lari-lari ke tetangga rumput langsung ditaruh di kandang, ya sudah kita rawat yang ada di kandang kita. Kemudian kalau ada tetangga yang hewannya sakit, kita nggak perlu harus ikut campur urusannya mereka, biar diurus sendiri-sendiri, biar penyakitnya tidak menyebar. Kemudian kalau ada hewan sakit segera lapor, insya Allah nanti segera ditangani. Dan insya Allah tingkat kesembuhannya yang selama ini saya tangani bagus prospeknya. Berarti masih bisa ditangani, Mbak ya? Iya. Untuk memastikan apakah 11 sapi ini benar-benar terjangkit wabah PMK, maka petugas sudah mengambil sampel air liur dan darah sapi untuk diuji di laboratorium sehingga hasilnya masih menunggu proses pengujian secara ilmiah tersebut. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Karena habis kerap. Maraknya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi membuat para petugas kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Hewan Kecamatan Kencong. Kesehatan hewan ternak di Pasar Hewan juga diperiksa oleh para petugas. Dokter hewan Dwi Astalia dari Puskeswan Kencong mengatakan bahwa di Kecamatan Kencong dan sekitarnya belum ada tanda-tanda ternak warga yang terserang PMK. Terbukti sampai hari ini belum ada warga yang melapor ternaknya mengalami gejala penyakit mulut dan kuku. Bagi warga yang memiliki ternak diimbau untuk menghindari lalu lintas ternak dengan cara tidak mendatangkan ternak dari luar daerah sebelum memastikan bahwa ternak tersebut bebas dari virus. Dan untuk peternak dan pedagang, jika mengetahui gejala PMK pada hewan ternaknya, seperti banyaknya mengeluarkan air liur, berkurangnya nafsu makan, terdapat luka pada bagian tubuh ataupun pincang pada kaki, diminta untuk segera melapor ke petugas kesehatan hewan terdekat. Karena penularan penyakit ini sangat besar sekali, bisa sampai 100%. Bu, di Tenggarai Bu, di wilayah Kencong ini apa ada terjangkit Bu? Alhamdulillah untuk sampai saat ini wilayah Kencong masih bebas dari virus penyakit mulut dan kuku. Himbauannya kepada masyarakat untuk saat ini di musim wabah penyakit mulut dan kuku yang sudah menyerang di Provinsi Jawa Timur. Himbauannya sekarang
dilarang untuk hewannya jangan melalui wilayah yang sudah melewati zona merah, serta berikan makanan yang bernutrisi, kemudian hindari mendekati hewan yang terjangkit penyakit. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak seperti sapi tentu membuat para peternak di Kabupaten Jember juga resah. Salah satunya Irfan, peternak sapi asal Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, yang sejak tahun 2017 mulai mendirikan peternakan sapi hingga saat ini. Irfan mengaku sempat khawatir penyebaran virus PMK bisa mempengaruhi harga jual sapi di pasaran. Akan tetapi saat ini harga daging sapi justru mengalami kenaikan signifikan dari Rp100.000 sampai Rp120.000 per kilogram, naik menjadi Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Menurut peternak, kenaikan harga daging sapi tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah permintaan dari masyarakat karena masih dalam musim halal bihalal pasca lebaran dan banyaknya warga yang menggelar hajatan pernikahan, sehingga tentu sangat membutuhkan banyak daging sapi untuk kebutuhan konsumsi. Jelas secara psikologis peternak sekarang lagi down, tetapi dengan adanya virus PMK itu sebetulnya sangat tidak pengaruh kepada harga daging. Malah harga daging sekarang saat ini malah naik. Malah naik di harga pasar karena momentum hajatan, momentum ini sudah mendekati di Idul Adha. Yang sebelumnya sebelum ada virus PMK ini sekitar 100 sampai 120. Dengan adanya momentum ini dan juga ada momentum hajatan mendekati Idul Adha, harga daging sekarang bisa naik 120 sampai 130 per kilo. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Harga kambing hidup maupun harga daging kambing di Jember justru relatif meningkat. Karena selain menjelang Hari Raya Idul Adha, warga Jember juga sangat banyak yang menggelar pesta resepsi pernikahan sehingga membutuhkan stok daging kambing untuk keperluan konsumsi. Menurut pemilik peternakan kambing Berkah Wedus Multifarm yang ada di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan Solehan atau akrab dipanggil Sinyo, harga daging kambing mengalami kenaikan signifikan dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp87.000 per kilogram. Sehingga harga kambing hidup juga relatif tinggi, mulai dari Rp1.800.000 hingga Rp6.000.000 tergantung ukuran, jenis, dan kualitas kambing secara umum. Kenaikan harga tersebut terjadi selama beberapa pekan terakhir karena semakin meningkatnya jumlah permintaan dari konsumen. Untuk harga kambing pada saat ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dari tahun dulu itu yang Rp70.000 per kilonya untuk timbang hidup, sekarang sudah mencapai ke Rp87.000. Kalau kenaikan penyebabnya satu memang sudah mendekati Hari Raya Kurban, terus juga banyak musimnya orang hajatan karena ini kan momennya juga panennya peternak. Gitu. Nah, dengan adanya isu penyebaran virus PMK ini seperti apa, Pak? Pengaruh nggak ya? Kalau di domba nggak ada pengaruh sih, nggak ada pengaruh yang sangat signifikan. Memang untuk pada saat ini belum ada kita temukan kasus di kandang, ini belum ada. Kualitas korban itu mulai dari 1.800.000 sampai yang 6 juta juga ada. Varian lah tergantung dengan pembelinya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Disambut secara langsung oleh Bupati Jember Hendi Siswanto, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyambangi kawasan bekas gedung Baladika NU di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Turut hadir dan menyampaikan sambutan dalam acara ini, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Kiai Abdullah Samsul Arifin. Maksud kedatangan Gus Yahya kali ini adalah untuk meletakkan batu pertama untuk menandai dimulainya pembangunan rumah sakit NU yang juga sekaligus fasilitas kesehatan pertama milik Nahdlatul Ulama di Jember. Adanya rumah sakit NU diharapkan mampu memberikan manfaat lebih bagi para umat Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat umum lainnya.
Kendati demikian, Gus Yahya dalam sambutannya menyampaikan bahwa cita-cita utama Nahdlatul Ulama adalah mengambil hikmah diniyah atau keagamaan, di mana pembangunan rumah sakit adalah salah satu pengejawantahan impian luhur tersebut. Upayakan, ikhtiarkan oleh para kiainya. Yang manfaat itu terutama adalah manfaat keagamaan. Nah, ini tidak boleh lupa kita bahwa NU ini pertama-tama adalah urusan agama, pertama-tama. Bikin rumah sakit, bikin sekolah dulu itu bukan cita-cita langsung dari keberadaan Nahdlatul Ulama. Cita-cita yang langsung adalah khidmah diniyah. Rumah sakit Nahdlatul Ulama ini nantinya akan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar dan direncanakan dapat beroperasi mulai tahun 2023. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah laka lantas yang terjadi di Simpang 3 Transmart. Truk tronton ekspedisi pos yang dikemudikan oleh HW menerobos lampu traffic light dari arah timur ke barat sehingga menghantam kendaraan roda 2 yang dikemudikan oleh ML yang saat kejadian sedang berboncengan dengan STF dari arah selatan yang akan menuju ke timur. Saat kejadian tabrakan, korban yang berboncengan langsung terpelanting ke arah barat, sedangkan truk sempat melindas sepeda motor korban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kedua korban mengalami patah kaki dan harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan pelaku atau sopir truk kini masih dalam proses penyelidikan dan dimintai keterangan oleh Satlantas Polres Jember. Ya betul ya, kejadian di Jalan Hayam Muruk, yaitu antara mobil truk box milik kantor pos dengan pengendara roda 2. Yaitu tadi pagi kejadiannya. Dengan kronologi waktu itu kendaraan truk mobil box dari arah timur ke barat dan sepeda motor dari arah selatan ke utara, yaitu dari Jalan Mojopahit. Kebetulan mau ngantar seorang kakak mau ngantar adiknya ke sekolah. Sebelum kejadian, lampu merah dari arah timur menyala. Sedangkan lampu hijau dari arah selatan, lampu merah itu juga menyala. Jadi pada saat itu roda 2 bergerak ke utara dan mobil box melanggar lampu merah sehingga terjadi laka lantas. Untuk korban berapa orang? Korban mengalami patah kaki kedua-duanya, yaitu di bagian kanan, itu betis. Untuk kepentingan kepolisian, barang bukti kendaraan kini diamankan di kantor Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Menurut warga, memang air bersih saat ini sangat dibutuhkan oleh warga Gebang karena hampir 4 bulan sudah sangat krisis air. Hal ini karena adanya tanggul jebol yang mengakibatkan air tidak lagi mengalir ke sumber warga. Warga mengaku sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah, padahal warga sudah mengajukan bantuan. Untuk bantuan saat ini air bersih dikirimkan oleh pihak personal seperti anggota DPRD dan juga dari DPC PAN Jember. Ini bisa dijelaskan Pak, ini kenapa kok sampai ada bantuan air bersih di sini, di lingkungan sini? Warga kami atas nama warga RW 15 dan 16 kekeringan selama mulai Februari sampai sekarang belum pernah ada pemerintah turun. Ini pun dapat bantuan dari Cak Salam, Pak Nyoman selama seminggu 2 kali. Sudah pernah mengajukan nggak ke pemerintah untuk bantuan air? Sudah bantuan pemerintah, malah pemerintah belum ada pernah turun. Belum pernah ngasih bantuan air bersih? Belum pernah ngasih bantuan air bersih dari pemerintah sendiri. Ini pun dari Cak Salam sama Pak Nyoman beberapa minggu ini bantuan air bersih. Mohon Bapak Bupati bantuannya air bersih untuk warga terdampak RW 15 dan RW 16 Gebang Poreng ini, Pak Bupati mohon perhatiannya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.